Namun, dia tidak punya waktu untuk menikmati kemalangan orang lain, karena dia lebih mengkhawatirkan pilihan Ziyun. Senior, ayo jalan bersama Ziyun. Anda juga tahu karakternya. Ini akan menjadi gila seperti ini sepanjang jalan. Bukankah itu akan terjadi? Meskipun Qin Yichen telah mendengar bahwa pertahanan terbaik adalah serangan, karena alam semakin dalam, dia menganggap pernyataan ini benar-benar menggertak. Pembangkit tenaga yang sebenarnya adalah setiap item disebut peak. Hong Lian mencibir. Tidak, meskipun serangan pamungkas memang menyebabkan banyak kekurangan. Tapi tidak ada yang mengejar. Tahun itu, ada seseorang yang sejajar dengan nenek moyang Guangling. Itu sama. Mengejar serangan paling agresif dan membunuh pamor di barat tidak kalah dengan nenek moyang Guangling. Hong Lian berkata, tentu saja, dia tidak melupakan penindasan harian. Tentu saja, naga itu akan menjadi orang gila, tetapi juga jenius. Adapun hal bodoh ini, itu tergantung pada apakah Chunyang Bao Zhao Kao dapat mempertahankannya. Oke, Qin Yichen menghela nafas, pisau ini juga bagus. Jika Anda menyukainya, pilihlah. Qin Yichen mengatakan yang sebenarnya. Meski Ziyun memilih arah yang membuatnya tidak bisa berkata-kata, dia tidak menyangkal kekuatan pisau ini. Di atas panggung, benda suci ini adalah bilah darah yang lebih lebar dari gigi macan tutul. Bilah darah berwarna merah tua, bersinar dan mengalir, dan berubah dari waktu ke waktu menjadi berbagai wajah, bahkan berbagai binatang buas. Dengan isolasi platform yang ringan, Qin Yichen masih bisa merasakan kehebatan pisau ini. Darah neraka, catatan Qin Yichen di platform bisikan cahaya. Pisau ini dibuat dari tulang kaki dewa suku penjara tulang. Tahanan tulang, ini adalah salah satu dari 8 Raja Dewa Dongman X. Dikatakan bahwa sifat pembunuh, pertempuran yang berani dan sengit, dan nama sengit di prefektur Zhong hampir sebanding dengan ras darah iblis. Pemilik pedang ini terbunuh dan jatuh di bawah pedang. Dunia abadi di penjara dalam pedang ini. Menempa pedang, memadatkan pedang, untuk menunjukkan kekuatan dahsyat dari penjara tulangku. Qin Yichen tertegun. Apa maksudmu? Pedang akan terkurung oleh pedang selamanya? Melihat ke arah wajah pedang berdarah yang selalu berubah, Qin Yichen memahaminya. Selain ketajaman yang seharusnya dimiliki oleh benda suci, gigi gila penjara darah ini juga dapat memelihara dirinya sendiri dengan pembantaian, membuat bilahnya lebih agresif, membuat bilahnya lebih ganas, dan aura pembunuh yang dibuat oleh pemegang pedang menjadi lebih menakutkan. Harta yang mengandalkan tempering pembantaian cukup umum, tetapi Qin Yichen agak khawatir. Pedang ini sudah memiliki banyak jiwa. Setelah Ziyun memegang pedang, itu pasti akan menambah lebih banyak jiwa. Apakah itu akan dibalas suatu hari nanti? Namun, Qin Yichen tidak secara eksplisit mengatakan bahwa karena takut mempengaruhi Ziyun, objek pemisah semacam ini benar-benar merupakan hal yang berbahaya. Jika pemiliknya takut, kejahatan itu lebih cenderung menyerang balik. Selain itu, dengan semakin banyak jiwa yang mati di bawah pedang, Ziyun juga akan menjadi semakin kuat. Selama guru yang mengenali yang berhasil dalam pedang ini dapat berhasil kali ini, ia akan dapat tenang. Qin Yichen memiliki kepercayaan pada saudaranya. Dan Ziyun tidak mengecewakan Qin Yichen. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Taring penjara darah dipegang di tangan Ziyun, dan raungan 10.000 binatang buas pecah. Di sekelilingnya sepertinya tiba-tiba tertutup kabut darah. Berat. Hehe. Lihat bagaimana aku memotong seikat daun busukmu kali ini. Bang. Dengan 2 pisau di tangan, Ziyun tampak kabur. Qin Yichen sedikit khawatir. Ziyun, tolong tenang dan buat pisau ini. Tapi Lu Xiaolu mencibir. Dia tidak harus begitu merepotkan. Belakangan, kelas Xiaolu dimulai. Apa yang selalu dipikirkan orang bodoh? Kebanyakan gatal, makan saja. Boom gelombang booming gelombang. Setelah beberapa saat, suara Ziyun berkibar ke kiri dan ke kanan di udara. Biarkan aku turun. Pisau yang patah. Aku ingin kembali. Lu Xiaolu mengumpulkan dedaunan dan tampak tenang. Bukannya pisau ini terlalu lemah, tapi kamu terlalu lemah. Ziyun dipermalukan lagi. Tetapi Qin Yichen pura-pura tidak melihatnya. Bercanda, Xiao Luer hampir menjadi dewa. Bukankah dia memukulmu tanpa kesulitan? Ziyun, jangan takut, setidaknya pisau ini tidak salah. Anda perlahan-lahan akan mengeraskannya. Cepat atau lambat, Anda bisa mengalahkan Xiao Luer. Melihat penampilan bos yang tidak pasti, Ziyun jatuh ke dalam autisme. Bagaimanapun, mereka bertiga memilih konten dari objek ilahi, kecuali bahwa Ziyun sedikit autis. Qin Yichen merasa bahwa perjalanan ke perbendaharaan Dongman cukup sempurna. Sudah waktunya untuk keluar. 3 orang mendekati tirai cahaya di pintu masuk rumah harta karun. Tetapi semua orang tahu bahwa di luar tirai cahaya, jalur siluet telah berkumpul. Siluet ini semuanya sombong. Seorang pemuda, dikepalai dengan rambut merah dan nyala api, menunjukkan kesopanan di hadapan Ming. Swire, sudahkah 3 senior masuk untuk sementara waktu? Diao Swire mengangguk ringan. Meskipun status klan Marten dewanya tidak rendah, tetapi tidak sebanding dengan keluarga kerajaan dewa. Dan saat ini, masih ada begitu banyak orang yang bepergian di alam rahasia.
Tentu saja keturunan Raja Ilahi. Pemuda berambut merah itu adalah pemimpin suku Huorong. Tidak hanya klan Huorong, tetapi juga di sisi lain, terdapat siluet pantai yang megah, tinggi dan kekar. Saya mendengar bahwa 3 senior menggulingkan Zheng Rache dan semuanya masuk dalam daftar misterius. Lian Yuxiong dikalahkan, tapi sayangnya dia tidak melihat pertempuran itu secara langsung. Kedua ras ini, Divine King, secara alami dikagumi. Mereka tidak membalas dendam dengan Qin Yichen, tetapi mereka sangat tertarik dengan Xuan Bang. Setelah 4 penyelidikan, 2 klan menemukan perbendaharaan Dongman, dan saat mendiskusikannya, mereka melihat 3 siluet keluar perlahan. Ini, Huorong, Lily. Melihat penampilan Qin Yichen, penghormatan di mata pemuda berambut merah itu sebenarnya memberi hormat. Suku Huorong galak, dan saya telah melihat senior. Orang-orang Lily juga merupakan kepalan tangan. Orang-orang Lily bangga dan telah melihat senior. Qin Yichen mengangkat alis. Sama-sama. Tapi kamu terjebak di sini. Tertawa terbahak-bahak. Senior yang terhormat, saya di sini menunggu. Pride juga berkata. Senior mencapai puncak air terjun darah Raja Ilahi yang dibuat oleh kakeknya. Dia harus menyingkirkan 5 Divine Physique yang kotor. Ini juga merupakan pertempuran sengit. Dia terkenal di timur. Ini benar-benar pahlawan saya, ya. Pangeran senior akan memiliki semacam hubungan. Biarkan aku menunggu seperti guntur menusuk telinga. Li Dragon Rache menjadi makmur. 3 senior juga akan terkenal. Terlihat bahwa keturunan kedua ras tersebut tidak eksentrik. Lagi pula, rekor mengalahkan para pahlawan itu jelas. Pembangkit listrik dihormati. Ini sama di mana-mana. Hanya Dongman, yang dia anggap sebagai musuh, yang dibesar-besarkan. Qin Yichen agak menyesal. 2 tuan muda sopan. Qin Yichen diam-diam berpikir di dalam hatinya. Jika Anda memberitahu Anda bahwa kebangkitan Li Divine King yang bercerai disebabkan olehnya, dan banyak kekuatan muda dari suku Huorong juga ditebang olehnya. Saya tidak tahu apakah kedua klan ini akan sangat hormat. Selain itu, Qin Yichen masih penasaran. Kamu di sini. Bukankah seharusnya kamu memberikan pujian khusus untuk dewamu? Huoling dan Au dengan bangga saling memandang. Yang terakhir masih tertawa, membuka mulut dan berkata, jangan berani menyembunyikan senior. Terus terang, junior juga ingin tetap di daftar nama. Hal yang sama berlaku untuk junior. Oh, Qin Yichen tiba-tiba berkata, dengar, kita di sini, kan?